biasa, tapi hari ini ada hal yang berbeda. Spesial sekali ya. Kami semua hadir. Kemudian ya, kita ada di outdoor ya dalam rangka 100 episode Cakrawala menginspirasi. Kami di Cakrawala 100 episode menginspirasi. Bersama saya Nisa Dewi dan saya Dennis Sebastian. Jika tadi kita sudah melihat ya penampilan dari home band kita yang dari episode 1 sampai hari ini ke 100. Wow, menarik sekali. Luar biasa. Jadi di episode 100 ini akan beragam informasi yang pastinya kita juga akan menghadirkan langsung narasumbernya langsung. Biasanya kalau kita berbicara dengan RTMC itu ya melalui via streaming. Benar. Kalau sekarang langsung muncul ya rekan-rekan dari RTMC Polda Jawa Timur dan juga nanti akan ada kita kedatangan tamu. Kalau biasanya pemirsa setia Bios TV pasti tahu Gentolet. Nanti akan kami hadirkan juga di Cakrawala. Ya, jadi Gentolet ini merupakan salah satu program komedi juga. Benar. Ya, yang ada di Cakrawala. Yang ada di Bios TV. Benar. Kami juga akan menghadirkan seorang psikolog ya. Ada Mbak Ratna, ada juga pakar keuangan, ada Mbak Willy. Benar. Ada juga seorang tarot reader, ada Mas Adi. Ini wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi untuk pemirsa setia Cakrawala. Iya, tapi sebelumnya kita juga akan menghadirkan terlebih dahulu seperti biasa juga ada informasi teraktual dari berbagai penjuru di Jawa Timur dan juga sekitarnya. Tepat sekali. Yang pertama ada informasi dari Kediri. Karena biasa kalau untuk ibu-ibu ya yang doyan masak gitu kan. Dulu Nisa sempat bertanya-tanya. Kalau makan buah nanas dibuat es buah atau lain sebagainya dibuat nastar. Ini daunnya diapain sih? Gitu nah ya? ternyata kalau sama ibu-ibu yang ada di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kota Kediri ini pemirsa. Buah nanas. Buahnya dimakan, tapi daunnya ini bisa disulap menjadi tas yang cantik sekali. Ya di mana kegiatan ini nih Anissa dan juga pemirsa, ini juga akan menambah perekonomian keluarganya. Karena model dan juga kualitasnya ini tas dan dompet yang dihasilkan. Oh, tas dan dompet? Iya, wow. Ini nggak kalah sama dengan produk dari kelas dunia. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Di tangan para perajin inilah, daun nanas yang biasanya tidak difungsikan dapat disulap menjadi tas cantik. Oleh kelompok perajin yang telah dirintis sejak 2010 di bawah binaan Koperasi Langgeng Mulyo. Para anggotanya kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan mengolah serat daun nanas ini menjadi salah satu opsi untuk menambah pundi-pundi penghasilan di tengah waktu luang. Untuk bahan baku daun nanas didapatkan dari penampungan daun nanas yang biasanya diperuntukkan bagi pakan ternak. Namun, oleh kelompok ibu-ibu ini, limbah daun nanas tersebut dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan yang cantik. Tas cantik dari daun nanas ini dipilih karena selain bahan yang banyak dijumpai, juga karena mudah dibentuk, kuat, dan harganya terjangkau oleh pembeli. Satu tas kecil dibanderol dengan harga Rp25.000, dengan ukuran tanggung Rp75.000 dan ukuran besar Rp100.000. Satu tas tanggung bisa menghabiskan 2, hingga 5 kg daun nanas kering. Proses pembuatannya pun juga sangat mudah. Daun nanas dibagi menjadi 5 bagian, setelah itu direbus guna menghilangkan bakteri yang biasa membuat rasa gatal. Setelah dikeringkan, langkah selanjutnya daun nanas dibentuk menjadi tampar dan dianyam sesuai desain yang diinginkan. Ibu-ibu itu berinisiatif untuk membuat daun nanas ini sebagai tampar atau membuat kerajinan seperti tas, dompet, dan tempat-tempat vas bunga dan lain-lain. Sedangkan untuk menjual produk tersebut, kelompok ini memamerkan tas buatannya di rest area pintu masuk menuju lokasi wisata Gunung Gelut. Dari daun nanas ini ya lebih bagus, terus harganya terjangkau, dipakai ya pantas. Kekuatannya ya lebih kuat tuh Mas. Selain dipasarkan di rest area, permintaan juga datang dari Tulungagung, Surabaya, dan Malang.
Diharapkan kerajinan ini menjadi kerajinan khas Kabupaten Kediri yang memang sudah terkenal dengan lahan pertanian buah nanasnya yang mencapai lebih dari 30 hektar. Dari Kediri, Vedo Pradistia, BIOS TV. Keren ya, tapi harus diolah dulu, Bener. bukan daunnya langsung habis itu dianyam jadi tas, Oke. nggak bisa. Jika tadi kita lihat itu merupakan ini ya, tayangan yang pernah kita hadirkan juga di Cakrawala untuknya tanggal 11 Februari. Dan Bener. pemirsa, ini juga masih ada informasi terkait mengenai liputan yang kami dapat dari tanggal 11 Februari. 11 Februari juga. 11 Februari. Aha. Jadi ini mengenai produk Mhm. pengrajin gitar asal Sidoarjo. Ya, di mana produknya ini ternyata kualitasnya melebihi dari kualitas buatan pabrik. Kok bisa? Jadi memang kalau Iya. misalkan kondisinya lagi kepepet, ini semuanya pasti bisa memang Benar, pemirsa. the power of kepepet ya. Karena memang awalnya si adik dari pengrajin ini pengen punya gitar, ya kemudian oke coba aku bikinin. Ternyata jadi dan malah banyak sekali yang pesen. Nah, untuk untuk mereview untuk pada pemirsa seperti apa sih tayangan yang akan kami hadirkan di 11 Februari yang lalu, berikut informasinya pemirsa. Rizwan Hamdani alias Gondo, perajin gitar rumahan asal desa Bungerasi, Timur, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Pria ini telah bergelut sebagai perajin gitar akustik sejak tahun 1998 silam. Gitar akustik karya Rizwan sudah beredar dan diakui sejumlah musisi band ternama. Sebut saja Power Metal, band rock legendaris, serta seorang musisi di bawah naungan Republik Cinta binaan Ahmad Dhani pernah memesan gitar buatannya. Bagi Rizwan, membuat gitar sangat erat kaitannya dengan seni. Meski tempat produksi miliknya sangat sederhana dan menggunakan alat-alat yang serba manual. Namun, jangan dianggap produk yang dihasilkan adalah produk murahan. Bahkan, Rizwan merakit sendiri beberapa peralatan untuk membentuk bodi gitar. Sebelum memproduksi gitar, tak jarang Rizwan harus lebih dulu mengenal si pemesan gitar, agar nantinya gitar yang dibuat sesuai dengan kepribadian calon pemilik gitar. Selain itu, jenis musik yang dimainkan juga berpengaruh terhadap gitar yang akan dibuat. Sebagai contoh, bagi gitaris yang beraliran jazz atau pop, gitar akan dibuat dengan karakter suara yang lembut dan jernih. Namun, bagi gitaris beraliran rock, gitarnya akan memiliki tone yang tegas dan suara yang nyaring. Sentuhan itulah yang biasanya tak ditemukan pada gitar pabrikan. Karena memperhatikan kualitas itulah, dalam sebulan Rizwan hanya memproduksi paling banyak 2 buah gitar. Tak jarang, Rizwan harus berburu kayu kualitas terbaik hingga Yogyakarta bahkan Kupang untuk memenuhi pesanan pelanggan. Sebab selain proses pembuatan yang lebih sempurna, serat kayu menentukan kualitas suara yang dihasilkan. Gitar yang bagus dan bermutu kualitas itu dari jenis bahan kayu yang dipakai dan kepadatan serat yang dipakai itu mempengaruhi 90% lah. Jenis serat kayu harus quarter bukan platson. Karena memperhatikan kualitas dan kepuasan pelanggan, harga gitar karya Rizwan alias Gondo terbilang lumayan mahal. Paling murah, Rizwan menjualnya dengan harga kisaran 2,5 juta rupiah. Sementara yang paling mahal lebih dari 10 juta rupiah. Dengan kepiawannya membuat gitar berkualitas, tak jarang Rizwan mendapat tawaran bekerja di pabrik gitar. Namun, ia tolak mentah-mentah. Dari Sidoarjo, Ragib Al-Ansori, BIOS TV. Pemirsa, informasi yang kami hadirkan di tanggal 11 Februari 2016. Jadi mungkin bagi Anda pemirsa yang baru saja menyaksikan Cakrawala, di episode kali ini adalah episode yang begitu spesial karena episode 100 Cakrawala ini menemani pemirsa ya setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Benar sekali. Nggak cuma kami berdua, Dennis Bastian dan juga Anissa benar. Dewi, yang pasti home band kami juga setia menemani Anda sampai episode ke-100 ini. 3+1. Wow. Tepuk tangan dong ya. Nggak Iya. pernah absen loh mereka. Nggak pernah absen ya. Benar. Jadwalnya Jadwal mereka padat. padat. Tapi Apalagi Mas Udi katanya suka pesen gitar juga dari pengrajin yang tadi. Oke. Mas Udi, kalau misalnya kita berbicara mengenai gitar nih ya. Iya. Kalau Mas Udi sendiri kalau boleh tahu jujur nih, ini gitarnya buatan pabrik atau ada Buatan tangan homemade nih? gitu? Ada beberapa di rumah yang handmade. Homemade gitu ya, handmade juga Handmade. gitu ya. Buatan tangan langsung, Buatan handmade. langsung. Oke. Yang kalau yang dipakai sekarang? Oh, ini made in tetangga sebelah. Oh.
Oke, nah kalau ngomong sama Mas Wida ini kan Cakrawala sudah memasuki episode yang 100 ya. Iya. Ini selama episode 1 sampai dengan episode 100 ada mungkin yang unik-unik di Cakrawala? Yang pasti banyak sekali. Banyak ya. Yang pasti kita senang sekali bisa menemani pemirsa di sini sampai 100 episode bersama teman-teman juga. Yang pasti banyak sekali kejadian yang unik, yang ya suka dukanya banyak banget lah istilahnya. Mungkin nanti kejadian-kejadian unik behind the scene akan kami hadirkan. Nanti juga ada. Tapi bagi pemirsa di rumah yang mungkin udah jam 9 mau berangkat ke kantor, gak sempet nih nyaksiin Cakrawala. Tenang, bagi Anda pengguna Android bisa langsung saja untuk langsung untuk download application dari Gen 1. Jadi sekali lagi bagi Anda pengguna Android. Gimana caranya nih? Oke, Adisa sudah pegang Android ya? Sudah disembunyikan tadi, oke. Sudah pegang Kemudian, Android, masuk ke Play Store, tinggal, kalau nggak salah Anissa sudah download deh rasanya. Sebentar, mana sih? Gen 1. Gen 1. Oke, sudah ada Gen 1. Nah, langsung aja diklik. Seperti ini. Ini kan ada pilihannya nanti pemirsa. Membuka dengan foto ataupun memodar video. Video, karena kita mau streaming langsung. Nah, kita langsung streaming. Anissa bisa tunjukin ke pemirsa. Agak ini ya. Oke, jadi langsung streaming. Ini tergantung kuotanya. Kamu tanggal tua sih. Iya kayaknya nggak bisa. Kuotanya udah habis. Kuotanya udah habis, tapi tenang. Ya sudah. Bagi Anda juga yang mau streaming di kantor juga bisa. Di www.streaming.bios-tv.co.id. Karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan. Ini termasuk ada satu informasi lagi yang menginspirasi. Yang pernah kami tayangkan di tanggal 19 Januari. Ini tentang membantu sesama. Karena ada pengrajin kerakap. Ini di Ponorogo yang mempekerjakan beberapa pelajar yang kurang mampu. Ya, aku tahu sih informasinya ini, di mana dalam kegiatan ini para pelajar ini mengaku bangga, seneng, karena memang banyak sekali kegiatannya. Selain dapat itu ilmu juga, baru, dapat ilmu, dapat pengalaman yang pasti, dapat upah, dapat uang jajan. Uang jajan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti inilah keseharian puluhan pelajar dengan masih mengenakan seragam sekolahnya. Mereka bekerja membuat kerakap reok Ponorogo. Di teras rumah berukuran 3x4 ini, sejumlah pelajar nampak berkonsentrasi memegang jarum untuk dimasukkan ke lubang monte. Para pelajar ini telah bekerja sejak kelas 5 sekolah dasar sampai sekarang ini. Namun mereka mengaku senang dapat menjadi bagian pengrajin kerakap. Karena kerja di tempat ini selain mendapatkan pengalaman, juga mendapatkan upah untuk biaya bersekolah. Meski para pelajar ini melakukan pekerjaan selama 3 jam dalam sehari, namun upah yang didapat sangat membantu untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari mereka. Udah sejak 5 SD. Sejak kelas 5 SD? Iya. Itu dilakukan setelah pulang sekolah atau? Pulang sekolah liburan juga. Kenapa sih mau bekerja di sini? Mau bantu orang tua. Bantu orang tua. Hasilnya gimana? Untuk bantu orang tua sama buat biaya sendiri, kebutuhan. Ini kerjanya itu jam-jaman. Jadi kalau seumpama pulang sekolah mau ngerjain tugas bisa libur. Oh gitu. Iya. Terus hasilnya untuk apa? Ini sebagian ya buat bantu biaya sekolah juga sama buat beli kebutuhan. Kebutuhan pribadi. Iya. Bisa untuk biaya sekolah, apa beli pulsa. Ini dari sisi waktu gimana? Soalnya kan mereka nggak bisa sehari penuh. Tidak apa-apa, Mas. Nggak mengganggu proses produksi di sini? Oh, enggak, aku kan udah ngomong nggak sama yang pesen. Kalau jadi 3 hari, kalau ngomongnya kan seminggu. Terus ketika mereka ada jadwal belajar ataupun ada tugas dari sekolah gimana, Bu? Ya, pray, enggak masuk. Izin gitu. Izin. Sementara Narni, pengrajin kerakap menyatakan dirinya mengkaryakan para pelajar ini karena di usia pelajar sangat mudah dan cepat memahami kerajinan kerakap. Bahkan selain memberi pengalaman, dirinya juga membantu ekonomi keluarga, sebab rata-rata pekerja di sini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dari Ponorogo, Sumarno, Bios TV.
Jadi untuk episode ke yang 100 ini memang informasi yang kami hadirkan adalah untuk informasi untuk mengingatkan kepada pemirsa tayangan apa saja, liputan apa saja yang sudah kami hadirkan. Yang menginspirasi Anda semua. Yang menginspirasi, benar sekali. Kita ngobrol lagi sama Triplus One boleh ya? Ya karena memang ini personal dari Triplus One ini semuanya menginspirasi pemirsa. Benar. Kalau kita lihat dari Mas Didit ya. Mas Didit ini seorang keyboardis ya kan? Tapi juga punya side job lain. Benar. Ya kan, yang menginspirasi jadi membantu istrinya punya brand tuh sendiri kan, brandnya apa? Soalnya susah brandnya. Ayu Daimonia. Oke. Nggak boleh disebut, kan aku nggak di-endorse. Oh iya. Karena di-endorse Denis, harus pakai ya. Oke, jadi memang mereka ini benar-benar menginspirasi ya, walaupun sibuk jadwalnya padat. Kita tanya dulu sama si satunya lagi. Yang satunya Mas Deva. Pegang tempat duduk aja. Tahun. Iya. Sekarang drumnya udah lengkap ya. Drumnya udah lengkap. Nih bisa tampil dengan drumnya saya gitu ya. Gembira sekali hari ini. Gembira ya biasanya. Gembira sekali karena ceria ya. 99 episode pegang kahun mulu ya. 99 episode pegang kotak gitu terus. Hari ini saya untuk event ini saya bawa drum. Tapi nanti kalau misalnya first anniversary Cakrawala lebih grande lagi ya drumnya ya. Kalau perlu lebih besar lagi. Lebih besar ya. Keliling dia. Keliling, muter ke belakang. Jangan. Lebih seru gitu ya. Tapi semangatnya mereka ini kan kalau anak band itu terkenal dengan yang bangunnya itu molor-molor gitu ya. Tapi karena Cakrawala ini memang tampil pagi mau nggak mau harus semangat. Padahal gitu ya. malam pun juga mereka selalu bekerja di pagi, siang, sore, malam ya. Tepuk tangan dulu buat Triplus One. Luar biasa. Semangatnya memang luar biasa. Tapi kalau ada nggak kalah semangat? Iya, mengenai semangat yang memang luar biasa. Ini ada informasi terkait semangat dari penderita HIV/AIDS. Jadi dalam rangka untuk istilahnya mensosialisasikan penderita HIV/AIDS yang ada di berbagai daerah di Nusantara pemirsa. Ini ada salah satu penderita HIV/AIDS yang berjalan kaki dengan mengelilingi beberapa daerah di Indonesia. Wow, jadi memang di awal Februari si penderita HIV/AIDS ini sudah sempat beristirahat di ke Sidoarjo. Ya. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Bali. Nah, seperti apa perjalanannya? Ini dia pemirsa. Yang dilakukan Wijianto, 33 tahun warga Menteng, Jakarta Pusat ini mungkin dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum. Hanya karena ingin membantu memberikan semangat dan memotivasi penderita AIDS yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, pria yang divonis menderita HIV/AIDS pada tahun 2011 ini melakukan aksi jalan kaki berkeliling Indonesia. Meski divonis terinfeksi virus HIV, namun pria kelahiran Nganjuk 33 tahun silam ini tetap semangat dalam melakukan aksi jalan kaki berkeliling Indonesia. Tak jarang dirinya singgah ke sejumlah rumah sakit atau sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di sejumlah daerah yang dilalui hanya untuk memberikan semangat dan motivasi bagi penderita AIDS yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Berangkat dari Jakarta pada tanggal 7 November 2014, pria yang terpaksa berpisah dengan istrinya karena mengidap HIV/AIDS ini tiba di kota Sidoarjo untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bali melalui sejumlah kota yang ada di wilayah Pantura, Jawa Timur. Setelah sempat beristirahat di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Sidoarjo di kawasan Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Melalui pesan yang dituliskan pada poster yang dibawanya, Wijianto berharap agar masyarakat bisa mencegah penularan AIDS dan mendukung penderita AIDS dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya ingin kasih motivasi ke teman-teman saya yang HIV positif bahwa kita ini bisa lebih berkarya. Kita jangan boleh lemah. Kita harus berkarya lebih gitu. Itu yang pertama saya ingin kasih motivasi. Yang kedua saya ingin sosialisasi kepada masyarakat apa itu HIV, AIDS dan ODA supaya mereka lebih mengerti cara penularan, pencegahan dan lain sebagainya. Supaya stigma dan diskriminasi kepada seorang HIV positif itu agak bisa sedikit dikurangi. Sementara itu, aksi jalan kaki yang dilakukannya selama berbulan-bulan ini tak bermaksud untuk mencari sumbangan atau hanya mencari perhatian umum. Namun, aksi ini membawa misi sosial sebagai upaya untuk menunjukkan ke khalayak umum jika penderita AIDS juga masih dapat beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Dari Sidoarjo, Rogib Al-Ansori, Bios TV. Itu tadi informasi yang pernah kami tayangkan juga ya. Di tanggal 2 Februari ya. Sudah kembali lagi dengan berjalan kaki juga ya. Dan nyampe di Jakarta ya. Sudah sampai di Jakarta? Sampai di Jakarta. Wow, kayaknya nggak capek. Pastinya kan berhenti, makan dulu, minum dulu. Wah, apalagi kalau minumnya disiapin. Ini dari Best Western ya. Best Western. Ya. Mas, boleh pesen yang lain selain air putih ya?
Saya boleh warnanya yang agak-agak orange gitu nggak sih Mas? Kalau biru adanya. Biru, boleh. biru, apapun Boleh. lah ya. Thank you ya Mas ya. Jadi Best Western Hotel gitu ya. Jadi Best Jadi Western Hotel ini juga pernah juga talk show bersama kami juga. Oke. Dan hari ini juga hadir juga ya untuk memeriahkan. Oh nanti akan kami hadirkan. Hadir juga. Oh Karena sip. memang ini juga disupport juga oleh Best Western Hotel juga pastinya. Oke. Dan informasi berikutnya, kalau tadi kan dari penderita HIV/AIDS. Benar. Sekarang ini tentang anak kecil, tapi wah ini benar-benar menginspirasi kita semua. Kayaknya kecerdasannya Nisa udah kalah deh. Iya, karena memang pelajar dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya ini pemirsa, ini berhasil, saya harus baca karena ini nggak boleh salah. Oke, Ya, gimana? berhasil meraih penghargaan merit dalam ajang Asia Pacific Information and Communication Technology Awards 2015. Yang digelar di Sri Lanka. Colombo. Oke, Wow, wow. keren Menciptakan ya. apakah dia katanya sih aplikasi di Android gitu. Aplikasi untuk alat pengaman. Yang bisa bunyi itu kan kalau misalnya hilang tasnya, deteksi langsung lewat HP. Saya juga lupa ya. Kita Coba lihat aja ya. aja Ini bersama-sama. Firman Fatoni, 11 tahun, seorang siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 4 Surabaya, berhasil meraih penghargaan merit karena alat pengaman tas ciptaannya berhasil meraih penghargaan merit dalam ajang Asia Pacific Information and Communication Technology Awards 2015 yang digelar di Colombo, Sri Lanka. Mulanya Firman menciptakan alat ini karena terinspirasi dari pengalaman kakak dan temannya yang kehilangan tas di sebuah tempat karena dicuri orang. Dengan dibimbing guru sekolahnya, akhirnya Firman berhasil menciptakan secure bag dengan biaya yang cukup murah. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Secure bag yang telah terkoneksi dengan telepon pintar berbasis Android tersebut akan berbunyi jika mengalami goncangan. Dengan begitu, pemilik tas akan mengetahui jika tas miliknya berpindah tempat atau tangan. Hasil karya tersebut kemudian diikutkan dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Infocom. Dalam kompetisi tersebut, Secure Bag berhasil meraih juara dan karyanya dikirim ke Asia Pacific Information and Communication Technology Award 2015 untuk berkompetisi dengan 184 karya dari 17 negara se-Asia Pasifik. Di mana dalam acara yang digelar di kota Colombo, Sri Lanka pada tanggal 18 hingga 22 November 2015 yang lalu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, yakni Septriana Tangkari dan Karlia Isneniwati sebagai Country Coordinator tersebut berhasil meraih penghargaan merit dalam 5 karya dari 11 karya yang diikut sertakan. Cara kerjanya ketika tas kita diambil orang dan mengalami goncangan, maka Secure Bag akan mengirimkan notifikasi di handphone yaitu bertuliskan danger dan akan mengeluarkan suara. Hasil ini sangat membanggakan karena mayoritas pemenang dalam kompetisi tersebut datang dari Indonesia. Hal ini menunjukkan kualitas hasil karya siswa Indonesia tak kalah dengan hasil karya dari negara lainnya. Dan apresiatif terhadap anak-anak yang berprestasi. Dan salah satunya adalah siswa kami yang bernama Firman Fatoni kelas 6. Dan sekolah juga berusaha menyalurkan bakatnya Firman ini melalui ekstrakurikuler robotika di SD Muhammad Pucang, Surabaya. Dengan penghargaan ini diharapkan kreativitas dari siswa sekolah dasar dapat bermunculan dan menghasilkan karya yang nantinya dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas dunia. Dari Surabaya, Christian Natalia, Pios TV. Ya, itu tadi pemirsa informasi yang juga pernah ditayangkan juga di Cakrawala, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2015. Keren ya. Jadi kalau misalnya kita bisa review, Cakrawala itu sudah hadir di awal Oktober. Tanggal 1 Oktober itu sudah mengudara ya. Benar sekali. Sudah menemani pemirsa sampai hari ini di 17 Februari 2016 ini bertepatan di 100 episode Cakrawala. Wow, beragam informasi dan ini juga masih ada informasi dari Harian Pagi Surya. Iya. Jadi ini banyak sekali yang akan kami share untuk Anda pemirsa. Salah satunya yang jadi headline. Nah, coba dong. Ada artis yang katanya mirip sama Anissa. Enggak mesti. Kenapa sih? Gak boleh julid. Coba bisa dilihat. Iya, kan? ini. Coba, ini nih. Ada Arumi. Ini kalau bisa dikatakan ini mantan selebriti ya. Oh, sudah gak jadi selebriti sekarang? Sudah enggak sekarang, sudah jadi istri dari bupati.
Oh, jadi memang informasi gitu. terkait mengenai ini ya, pelantikan 17 kepala daerah di Gedung Gerahadi. Oh, karena suaminya juga ikut dilantik di sana. Iya, kan memang suaminya Bupati. Emang kalau udah jadi istrinya bupati nggak boleh ini jadi selebritis lagi? Tergantung sih komitmen dari keluarganya seperti apa. Tapi dengan kehadiran Arumi Bachsin ini, kalau Anissa apa ya? Kalau Arumi kan Arumi Bachsin gitu ya. Kalau Anissa apa yang cocok ya? Anissa Dewi kok. Anissa Dewi. Udah cocok namanya. Udah nggak bisa dikata-ganti. Ya. Sudah nggak boleh julid lagi ya. Oke, jadi memang Arumi Bachsin ini memang menghebohkan juga karena ini banyak ibu-ibu juga yang minta foto dengan kehadiran Arumi Bachsin. Oke, Ini ibu dia. lihat nih. Bagaimana ibu-ibu pejabat padahal yang biasanya itu kan apa ya? Behave gitu ya. Banget ya Bener. sekarang foto dong gitu. Kalau foto sih boleh-boleh aja. Di-upload tapi. Di-upload ya. Di-upload di sosial media. Barangkali pemirsa juga mau ikut merayakan Boleh. 100 episode Cakrawala ini, mau merayakan di Twitter ataupun di Instagramnya Cakrawala. Instagram boleh. Di @Cakrawala Bios TV atau di official Bios TV-nya langsung, di Instagramnya untuk di Bios TV dan juga untuk official account di Twitter bisa langsung saja untuk follow di Bios TV. Oke. Tapi kan tadi 17 kepala daerah sudah dilantik nih Gerahadi. Ini kalau Bu Risma sama Pak Wisnu kapan dilantiknya? Hari ini. Dengar 3.000 masa ini dikerahkan untuk ikut meramaikan pelantikannya. Benar, karena memang ada pesta rakyat. Karena memang Bu Risma kan dari PDIP nih. PDIP Perjuangan itu sudah menyiapkan sebuah pesta rakyat untuk masyarakat Surabaya pastinya. Dan ngomong-ngomong soal ibu pelantikan Bu Risma dan juga Pak Wisnu Saktibuwana ini, nanti kita juga akan ada live bersama dengan Live report langsung live ya? report langsung mengenai pelantikan dari Bupati, Wakil Wali Kota dan juga Wali Kota Surabaya terpilih. Terpilih. Dan informasi terkait lagi. mengenai pelantikan Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota itu juga ada di Harian Di Surya. halaman 1, coba ini nih. Udah kelihatan ada kepala banteng. Nah kan. Oke. Nanti jam berapa sih? Jadi ini ada jadwalnya, saya boleh informasikan juga untuk pemirsa di rumah ya. Jadi jam 11 tepat itu Ibu Risma nanti akan ada di Gedung Gerahadi. Jadi dimulai pada jam 9 sudah ya. Ini jam 9 sudah dimulai, jam 10.30 nanti Bu Risma sudah berada di Gedung Negara Gerahadi. Ini masih 9.30 belum berarti ya? 9.30 ini masa masih mengumpul di Jalan Kapuas. Jadi mungkin bagi Anda juga yang mau ikut berpesta rakyat? Pesta rakyat monggo, tapi kalau misalnya bagi pemirsa juga yang sedang melewati Jalan Kapuas, ini mungkin sedikit harus ini ya cari alternatif jalan lain. Oke. Sip. Ini barangkali soalnya macet ya. Nah, kalau di halaman ke-12 ya ini ada yang masih belum bisa berpesta terlebih dahulu. Ini AS Roma versus Real Madrid. Karena memang Fabio Capello ini mengingatkan Real Madrid supaya lebih berhati-hati kalau datang ke kandangnya AS Roma. Benar. Gitu. Ini di halaman 12 coba halaman 12. dong. Tadi sudah saya lihatkan. Aku lihat. Oh, ini di sini. Gitu. Karena memang apa ya? Roma kan sekarang ditangani sama Luciano siapa sih, Spalletti? Iya. Ya. Kalau ngomong soal bola, ayo Mas Udik. Coba Mas Udi yang paling paham banget dunia bola deh. Kenapa? Kalau siapa sih AS Roma versus siapa? AS Roma versus Real Madrid. Ya. Pegang siapa? Real Madrid lah pasti. Waduh, kenapa nih? Kenapa? Ada nilai plus apa di Real Madrid dibandingkan AS Roma? Iya. Kan banyak pemain bintangnya. Iya. Oh, tapi bagaimana dengan pesan yang disampaikan oleh Fabio Capello terhadap Real Madrid? Kalau orang Jawa bilang itu jangan jumawa, Mas. Oh gitu ya. Jangan jumawa gitu ya. Tapi kita lihat saja nanti ya pertandingannya seperti apa nanti di malam hari ya. Benar. Nanti malam. Tapi kalau untuk teman-teman yang masih di Sidoarjo yang masih terendam banjir kayaknya belum bisa ngelihat bola. Karena kan mau nggak mau listriknya dimatiin. Dan juga harus bersih-bersih juga. Iya, apalagi yang masih terendam banjir. Wah ini ya, karena nggak surut-surut. Karena memang penyebab penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo ini kan nggak langsung dapat solusi final gitu loh. Benar. Anggaran. Pasti ini bermasalah di anggaran walaupun 3 pompa sudah disiapkan untuk porong, sudah mulai menyedot ya, kemudian dialirkan ke sungai. Tapi tetap masih belum surut
sampai sekarang. Bahkan kemarin kalau kita pemirsa lihat juga, kemarin di episode 99, hari ini 100 gitu ya, ada informasi juga terkait informasi mengenai ini volunteer atau mungkin relawan banjir yang dari Sidoarjo itu ya. Kalau nunggu anggaran ya banjirnya udah surut baru datang kan. Anggarannya ini diperkirakan 8,2 M. Dan untuk Sidoarjo sendiri ini hanya mendapatkan anggaran sebesar 25% untuk penanganan banjir. Padahal kalau mau menyelesaikan masalah drainase, ya memang butuh anggaran yang banyak. Benar. Tapi kalau anggarannya sulit turunnya, banjirnya sudah melanda, gimana dong? Ya pasrah. Ya, untungnya kita itu punya ini ya, SDM yang berkualitas. Benar. Ada yang mau jadi relawan juga pastinya di sini. Waduh, tapi ya semoga masalah apapun cepat segera terselesaikan. Dan untuk Anda pemirsa yang bermasalah, aduh aku nggak bisa beli harian Surya ini gimana? Tadi loper korannya nggak datang. Tenang. Atau jauh gitu ya, mau beli koran Surya jauh. Bisa klik aja di surya.co.id ya. Atau kalau nggak di web lainnya lagi? Di suryamalang.com. Atau di tribunnews.com juga. Benar sekali. Jadi banyak akses untuk Anda untuk melihat seperti apakah perkembangan harian Pagi Surya, berita-berita apa saja, bisa langsung saja melalui digital. Benar, oke. Dan di segmen selanjutnya pemirsa masih akan ada informasi yang menginspirasi lainnya, yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Jadi jangan beranjak kemana-mana. Tetap di Cakrawala. Hari menemani bersama mentari, tetap menginspirasi, membawa hati, hangatkan suasana, terbakar ceria, keluarga